Siapa yang mulia? Terdakwa Ruslan bisa dengar kami dari sini. Ya, saksinya tolong dibuka apanya. Pak saksi ahli ya diambil jangan dimut sepertinya mikrofonnya. Saksi ahli dengan ya bisa dengar ya kami di sini ya. Dengar mana? Kita buka misalnya dan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ruslan dibuka dalam menyatakan terbuka. Terdakwa Ruslan Buton sehat hari ini. Mic-nya mulutnya dekatkan dengan mic biar dengar ini jelas. Oke, ini penasihat hukum saudara hadir ya hari ini. Baik. Ya, itu penasihat hukum saudara terdakwa hadir ya. Hari ini kami tanyakan kepada penuntut umum apakah orang yang hadir. untuk hari ini kami hadirkan satu atas nama saksi Andi Bali yang mulia, tapi persidangan melalui Zoom. Kemudian sesuai dengan perintah majelis hakim yang lalu, kami hadirkan juga saksi Anas, saksi Aulia Fahmi dan saksi Hussein. Itu kita hadirkan itu ya, sudah periksa 2 orang sebelumnya ya. 2 orang sebelumnya sudah bisa. Masih dengan Komnas ya. Siap. Nah ini jadi ini 2 bulan saksi Andi ini bisa kita periksa, kemudian baru kita lihat situasi dan kondisi ini. Siap. Ya, karena dalam keadaan pandemi ini apapun nanti bapak-bapak juga jaga kesehatan ya. Nanti ya. Jadi kalau Usir itu jangan, nggak boleh dengar. ambil gambar dulu Pak. Nggak boleh dengar. Kamu sidang. Ambil gambar, saya beri waktu 3 menit Pak. Silakan. Suruh minggir nanti dia. Nanti biar ya. Sudah ya, saya sudah. Oke, baik. Andi Jumawi, mana Andi Jumawi? Saya mulia. Baik. Kami periksa identitas saudara ya. Saudara dihadirkan sebagai saksi oleh penuntut umum dalam perkara ini. Halo. Yang satu lagi siapa? Saya mulia. Baik, Ya. nama lengkapnya Andi Jumawi SP. Saya akan jawab. Laki-laki, tempat tanggal lahir Cabai. Benar yang mulia. Dengar dulu, nanti saya tanyakan. Tempat tanggal lahir Cabai ini 27 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan wartawan, keluarga negara Indonesia, alamat KTP Perumahan Tanjung Bali, RT 001
kembali PT 001 RW 002 Kelurahan Kalabata, Riau, Kecamatan Kalabata, Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, gitu. Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa Islam Tom? Saya kenal dengan Pak Nonton hanya pada DBA Pak yang mulia, yakin yang mulia. Tidak punya hubungan keluarga dengan famili. Tidak ada hubungan keluarga, hubungan famili yang mulia. Saudara sekarang posisinya di rumah yang alamatnya sudah saudara kemarin ya. Benar yang mulia. Punya kitab suci Al-Quran di rumah itu. Ada tapi orangnya tidak ada yang mulia. Hanya saya sendiri. Kalau begitu lillahi ta'ala, saudara ambil Al-Quran dengan tangan kanan, lalu Anda taruh di atas kepalanya. Siap, saya mulia. Lek komunikasi. Harusnya kemarin ke Polres katanya. Iya. Kemarin tanya aja nanti. Rumah kayaknya itu. Oh di ini kampus ini. Hah? Iya di rumah. Kalau kemarin rumah saudaranya. Iya yang mulia. Oke, tolong taruh di sini di atas kepala dengan tangan kanan. Ya, gitu ya. Siap. Kanan. Saudara ikuti lafaz sumpahnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang benar akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, selesai. Ditaruh Al-Qurannya baik-baik lagi. Ya. Itu besok pun ini ada gangguan ya, jarak suaranya sampai sana agak waktu sekian detik ya. Ya. Jadi kita harus bertanya menunggu agak lama. Siap. Nah, oleh karena fraksi dari penuntut umum ini kami beri kesempatan dulu kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Persilakan Bapak. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Pak Ruslan, bisa kedengaran suara penuntut umum? Siap, silakan ya. Oke. Lanjut. saudara saksi, apakah Ya, benar, Pak. dengar? Apakah saudara pernah diperiksa di kepolisian? Pernah diminta keterangan sama penyidik dari Baris Krim Polri. Berapa kali saudara diperiksa? 1 kali. 1 kali. Ya. Apakah saudara mengetahui kenapa saudara diperiksa?
diminta keterangan tentang kebenaran bahwa apakah benar saudara Ruslan Buton benar-benar pernah mengirim tulisan transkrip ke saya melalui WhatsApp itu. Di dalam keterangan saudara di sini saudara mengatakan bahwa saudara bekerja di media ATTC Index UID. Bisakah saudara jelaskan? Ya, saya sebagai pimpinan redaksi daripada media online www.index.co.id. Saya pimpinan redaksi sendiri. Bisakah saudara jelaskan tentang ATTC Index UID? ATTC.co.id adalah salah satu media online yang berdiri di Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki badan hukum PT Media Indonesia, PT Media Sulawesi Mandiri. Saya ulangi, yang memiliki badan hukum PT Media Sulawesi Mandiri, dan saya sendiri sebagai direktur utamanya. Demikian. Apakah Indeks UID itu telah terverifikasi sebagai perusahaan pers? Sementara dalam pengurusan ke Dewan Pers, tapi kalau saya sendiri sudah melalui sertifikasi wartawan. Apakah saudara memiliki akun media sosial? Facebook dengan Twitter, kemudian Instagram, WhatsApp, begitu. Apakah ada yang lain? Ya, saya lupa, Pak. Ya, ini. Oke. Berapa nomor WhatsApp yang saudara punya? 0852 Jenderal 3 9942. Saudara saksi ya, kalau kami lanjutkan ya. Saudara saksi tadi mengatakan kenal dengan terdakwa Ruslan Buton. Kenalnya melalui WhatsApp. Apakah kenal dengan WhatsApp itu apakah secara perorangan ataukah saudara bersama Ruslan Buton tergabung dalam grup WA? Saya kenal melalui perorangan, Pak. Oh, dari secara perorangan. Bagaimana cara mulai kenalnya, saudara? Pernah bertemu atau Nggak pernah ketemu, Pak. Hanya melalui WA, Pak. Mungkin karena beliau mengetahui saya wartawan gitu. atau melalui teman begitu nggak? Iya, Pak. Melalui teman nggak? Nggak, langsung ke wartawan sendiri, Pak. Menghubungi saya hari itu. Iya, Pak. Nah, kemudian tadi saudara menerangkan juga bahwa diperiksa di Barreskrim karena berkaitan dengan adanya pengiriman surat terbuka dan rekaman suara begitu dari Ruslan Buton. Betul, Pak. Betul, Pak. Masih ingat saudara kapan itu dikirimkan? Yang dapat saya jelaskan, kalau saya tidak salah ingat itu, Pak, sesuai dengan yang pernah saya sampaikan, itu tanggal 18 Mei 2020, Pak. Boleh dikirimkan itu. Nah, Iya, Pak. pada waktu itu terdakwa Ruslan Buton menghubungi saudara apakah melalui chat ataukah berkomunikasi langsung lewat telepon? Melalui chat, Pak. Melalui chat. Apakah pernah? Iya. Apa isi chatnya sebelum saudara dikirimkan? Meminta untuk dipublikasikan itu, Pak. Meminta untuk dipublikasikan. Ya. Di tadi di apa? www.index.co.id tadi. Betul, Pak. Nah, kemudian bentuk filenya apa? Maksudnya yang diposting oleh terdakwa Ruslan Buton kepada saudara itu apakah berbentuk teks ataukah berbentuk rekaman suara atau voice note? Berbentuk teks, Pak. Teks. Apakah saudara pernah juga menerima
rekaman suara. Iya Pak. Rekaman suara pernah terima nggak? Terima juga Pak. Terima juga. Jadi Terima juga. dua-duanya, Ya. berupa teks dan berupa rekaman suara. Ya, tapi semua sudah terhapus Pak di file saya. Hanya kalau masalah bentuk tulisan itu sudah ada di media saya termuat Pak. Nah kemudian setelah saudara menerima, sebelum saudara muat dalam link www.index.co.id, apakah saudara mendengarkan terlebih dahulu atau membaca dulu tentang isinya? Saya membaca dulu Pak. Saya membaca dulu Pak. Nah kemudian apakah pengiriman postingan itu sudah lakukan di link tadi, di link indeks tadi? Sudah dimasukkan. Halo, saksi. Mau bilang? Saksi, itu sudah dimasukkan ya di link indeks tadi ya? Ya, mohon. Sudah. Nah, Sudah Pak, sudah masuk Pak. Sudah. kemudian setelah itu saudara beritahukan nggak kepada Ruslan Muston bahwa ini sudah dimasukkan atau barangkali linknya diserahkan juga nggak ke Ruslan Muston? Halo, saksi dengar? Halo, saksi dengar saksi? Ya, Pak. Nah, setelah saudara posting, setelah saudara muat dalam link, saudara beritahukan nggak Dengan kepada apa? penonton? Diberitahukan nggak bahwa ini sudah dimuat gitu? Saksi, Saya beritahu Pak. Sudah diberitahu Pak. sudah diberitahu. Nah kemudian dalam link atau laman indeks.co.id tersebut, apakah orang-orang banyak bisa membuka, bisa melihat? Media saya nasional Pak. Media saya nasional Pak. Jadi bisa dilihat ya. Nah kemudian saudara Ya menanyakan, Pak. Ya Pak. saudara sempat tanyakan nggak kepada terdakwa apa maksudnya ini supaya dimuat? Ya saya sempat tanyakan Pak. Dia bilang ini selaku warga negara dia mau memberikan, artinya memberikan aspirasinya, menyalurkan aspirasinya melalui media yang saya miliki Pak. Menyalurkan aspirasi melalui media ya. Iya Pak. Nah kemudian selain daripada saudara diperiksa di Bareskrim, apakah ada saudara juga diperiksa di instansi lain? Ya Pak, saya sempat diminta keterangan dari Dewan Pers Pak atas nama Pak Agus Digio. Dewan Pers. Tentang apa ini? Diminta keterangan tentang apa? Tentang yang dibuat itu Pak. Tentang yang dimuat juga, tentang ini juga sama. Iya Pak. Lalu hasil permintaan keterangan tersebut apa hasilnya? Bahwa itu masuk dalam kolom opini Pak. Itu artinya pendapat umum Pak. Pendapat masyarakat itu kolom opini. Nah kemudian yang mau saya tanyakan lagi, untuk penguatan itu, apakah saudara bisa mengkategorikan hal-hal apa yang harus dimuat atau yang tidak harus dimuat begitu? Ya kategorinya begitu Pak. Artinya pendapat Pak Ruslan Kotoriti ada yang tuliskan dalam bentuk setelah itu menurut yang saya tahu adalah pendapat Pak Ruslan Kotor sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan adalah berbentuk opini atau pendapat dia sendiri Pak. Begitu. Coba kemudian Baik ya. Saudara saksi, saudara tadi menerangkan dikirimkan oleh terdakwa dalam bentuk teks dan rekaman. Iya Pak.
hari itu juga saudara muat atau kapan saudara muat? Siap, yang mulia dapat saya jelaskan. Setelah saya terima, saya sempat komunikasi dengan Pak Rosenutron bahwa bagaimana ini dikatakan itu aspirasinya, mohon dimaafkan. Tidak lama kemudian langsung saya buatkan, tidak ada saya ubah, tidak ada saya tambahkan, begitu yang mulia. Jadi itu murni yang saudara muat pada hari itu atau keesokan harinya atau kapan? Murni hari itu juga Pak Hakim yang mulia. Sekitar jam berapa? Sore-sore itu Bapak Hakim yang mulia sekitar pukul 16 atau pukul 17 sekitar itu 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, begitu Hakim yang mulia. Saudara muat di media saudara yang mana? Saya muat di index.co.id yang Hakim yang mulia. Kemudian saudara beritahukan kepada terdakwa bahwa itu sudah dimuat. Siap, saya sampaikan Hakim yang mulia. Apa tanggapan terdakwa ketika Anda mengatakan dia ini sudah saya muat? Tanggapan terdakwa apa? Dia katakan terima kasih telah membantu menyampaikan aspirasinya Wil. Saudara sendiri punya berapa media sosial media? Saudara punya WA? Ya, Selain itu apa lagi? punya Selain punya itu, Facebook, terus Twitter, Instagram. saudara bisa lihat kalau untuk teks ini bisa saudara lihat yang ada di berkas. Apakah teksnya dalam bentuk begini? Saya belum lihat, tidak dapat lihat di sini Pak. Tuh, Tidak kelihatan Bapak. tidak kelihatan. Tidak ada perubahan, tidak ada kelihatan. Mungkin bisa diperdekat lagi atau bagaimana, mohon izin. Tuh. Nah, begitu. Tidak kelihatan. Yang dapat saya lihat ini hanya Bapak Hakim dengan Bapak pengacara dengan Bapak penuntut umum ini Bapak Hakim. Oh, hanya dua ini, dua kamera. Bapak di sana dulu, Bapak di situ aja. Kami zoom dari sini. Bapak di situ. Pengacara. Bapak di situ aja. Bapak saya dulu. Betul Pak, begitu munculnya di media saya Pak. Betul begitu. Betul Bapak Hakim yang mulia. Ya, betul. Begitu munculnya di tampilan sampai sekarang masih bisa dibuka di media saya, masih ada karena saya tidak hapus. Oke. Ya, Kalau rekamannya saudara masih punya? sudah terhapus Bapak Hakim yang mulia karena file dari handphone saya tidak menyimpan terlalu banyak begitu Hakim yang mulia. Apakah rekaman itu saudara dengar dulu baru disebarkan? Kalau rekaman saya tidak sebarkan, yang saya buat itu hanya tulisan transkrip itu Bapak Hakim yang mulia. Semua hanya yang tulisan itu. Jadi apa yang tertulis di media itu yang tertulis dia kirimkan. Kalau rekaman suara tidak ada saya sebarkan. Oke. Rekaman itu ada saudara dengar? Ya, Pernah saudara buka rekamannya kemudian mendengar?
Saya dengarnya itu setelah banyak di YouTube Pak Hakim yang mulia. Saya tidak tahu itu rekamannya bagaimana, cuma yang saya masukkan itu adalah berbentuk tulisan saja Bapak Hakim yang mulia. Ya, saya mengerti. Maksud saya, apakah rekaman yang dikirim oleh terdakwa saudara buka dan kemudian didengar, saudara sendiri yang dengar tentu? Ya, saya bukan dan saya dengar Bapak Hakim. Nah, apakah yang saudara dengar di rekaman sama dengan yang ada di teks yang saudara kirim itu, yang saudara buat di media Anda? Sama Bapak Hakim. Sama persis. Sama dengan yang ada di rekaman suara dan yang termuat Bapak Hakim. Sama persis. Sama Bapak Hakim. Sama Bapak Hakim. Oke. Kami serahkan kepada penuntut untuk mengajukan pertanyaan, tapi memang agak ada kurang waktu sedikit Pak. Silakan. Ya, kami sebagai penasihat hukum akan menanyakan kepada saksi. Saksi dengar suara kami? Dengar Pak. Oke, mulai. Siapa yang mau tanya dulu? Terima kasih Majelis Hakim. Saudara Andi, saya mau nanya tadi Anda bilang tidak ada editing sama sekali, ya? Betul? Tidak ada editing, tidak ada perubahan, baik titik koma dan sebagainya. Pak, ini Bapak agak dekat ke mic Pak. Ke sini muka. Ini Bapak agak ke sini, mungkin pindah dulu. Bapak. Ya. Oke. Oh, di sini Pak, barangnya. Saudara Andi, saya ingin tahu apakah Anda sama sekali tidak melakukan editing? Sama sekali, jadi titik koma dan sebagainya tidak ada? Tidak ada editing Pak. Semua langsung saya copy paste, langsung saya masukkan Pak. Yang saya tuliskan, yang saya masukkan sesuai dengan apa yang Pak Selambuton kirimkan. Tadi Anda menyebutkan bahwa itu masuk dalam klasifikasi opini ya, bukan news ya, bukan berita. Opini Pak. Opini. Kalau dalam undang-undang pers, kalau opini, siapa yang sangat bertanggung jawab? Menurut Anda? Kalau opini ditulis di media massa itu, siapa yang sangat bertanggung jawab? Itu yang bertanggung jawab ya penulisnya itu Pak. Jadi tidak ada tanggung jawab dari Pimret ya? Nah, enggak Pak, kami kan menyalurkan aspirasi masyarakat Pak. Jadi opini ya begitu. Jadi tidak ada buffer untuk para pengirim bahwa ini berbahaya atau tidak ya, sehingga sebetulnya jurnalis atau pimpinan redaksi itu oke. Jadi tidak ada tanggung jawab Pimret di sini dalam hal opini yang dikirim. Oke. Lanjut. Ya, terima kasih. Saudara Andi, Ya Pak. saudara sebagai pemimpin redaksi ya, Betul Pak. sejak kapan saudara menggeluti sebagai wartawan? Sejak tahun 2006 Pak. 2006. Bisa saudara saksi jelaskan bagaimana mekanisme menurunkan suatu pemberitaan di dalam satu media? Coba saudara jelaskan. Dengan Bapak siapa ini Pak? Saya dengan Pak Henry Siahaan, penasihat hukum Pak Ruslan Buton. Saya ulangi, saudara tadi sebagai pemimpin redaksi. Ini Pak, dapat saya Pak. Iya Pak. Saya ulangin Pak ya. Iya Pak. Saudara kan menjabat sebagai pemimpin redaksi. Iya Pak. Pertanyaan saya,
apakah saudara juga sekaligus penanggung jawab redaksi di dalam penerbitan itu? Saya penanggung jawab Pak di dalam hal redaksian. Oh, bisa tidak saudara jelaskan bagaimana mekanisme menurunkan satu pemberitaan di dalam satu media? Yang jelas kalau berita itu Pak jelas narasumbernya Pak. Tapi apa yang saya maksudkan itu adalah bukan berita Pak, tapi opini Pak. Artinya pendapat masyarakat gitu. Berbeda kalau berita Pak. Kalau ada sebuah opini artikel atau editorial ya, sebelum dipublikasikan, sebelum ditayangkan, apakah saudara sebagai pemimpin redaksi melibatkan redaksi-redaksi lain untuk merapatkan bahwa itu layak atau tidak diturunkan? Ya, setelah kami kaji Pak, merasa bahwa itu masih layak untuk ditayangkan Pak, karena itu adalah pendapat masyarakat dan kami rasa bahwa apa yang disampaikan Saudara Ruslan Buto itu adalah wajar sebagai warga negara Republik Indonesia Pak. Apakah saudara tadi yang mulia menanyakan kepada saudara bahwa sebelum diturunkan itu opini, saudara tadi mengatakan membaca dan mendengar. Saudara sebagai pemimpin redaksi, ketika opini itu diturunkan, ada tidak menurut saudara imbas imbas daripada opini itu sesuai dengan tuduhan jaksa penuntut umum mendapatkan hoak atau yang lain-lain terkait surat terbuka yang dibuat oleh saudara Ruslan Buton? Maksudnya Pak diulangi Pak. Saya ulangin. Saya ulangi. Sebelum opini itu diturunkan, ditayangkan, tadi saudara atas pertanyaan yang mulia, saudara mengatakan membaca dan mendengar. Pertanyaan saya adalah, ada tidak menurut saudara surat terbuka yang dibuat oleh saudara Ruslan Buton membahayakan atau masuk kategori menyebarkan hoak? Sempat terputus Pak, karena ada telepon masuk Pak, dan saya pakai HP yang ini. Pertanyaan. Jadi apa mungkin begini Pak, minta maaf Pak. Apa pertanyaan Bapak mengatakan bahwa apakah yang disampaikan Pak Ruslan Buton itu ada yang bisa memperhatikan begitu Pak ya, atau mengandung hoax begitu Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu. Oh iya Pak, jadi begini. Setelah saya baca Pak, saya rasa bahwa apa yang disampaikan Pak Ruslan Buton itu adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Dia menyampaikan seperti apa pendapatnya bahwa selaku warga negara dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran di muka umum selama tidak mengganggu ketertiban umum. Namun beliau Pak Ruslan Buton menyampaikan melalui media itu sudah kami juga serukan melalui kolom opini begitu. Sehingga menurut pendapat saya bahwa apa yang disampaikan Pak Ruslan Buton itu selaku warga negara dalam hal wajar-wajar saja. Kalaupun ada yang katakan hoax, itu menurut pendapat mereka demikian. Kemudian sebelum itu tadi opini diturunkan, apakah saudara sebagai pemimpin redaksi mengadakan rapat dengan melibatkan redaktur-redaktur yang lainnya? Apakah itu layak atau tidak untuk dipublikasikan? Sudah pernah kali ditanyakan kepada saya, sudah jawab bahwa itu sudah menunggu kami sudah layak untuk kami terbitkan, untuk kami
terbitkan karena itu adalah opini dan penanggung jawabnya jelas Pak. Pertanyaan saya, yang saya tanyakan adalah apakah menurunkan berita itu hanya hak Bapak atau melibatkan redaktur-redaktur lainnya? Jelas kami melakukan rapat fraksi Pak. Terima kasih. Cukup. Yang mulia. Kau katanya. Hah? Cukup. Kami Mohon izin Pak. Ya. Mohon izin Bapak penasihat hukum. Jadi kalau masalah berita itu mau opini itu mau diperpanjang atau masalahkan, alangkah baiknya kalau memang kita lanjutkan ke ranah Dewan Pers Pak. Ya. Memiliki khusus saja, artinya karena untuk memutuskan itu opininya apakah dia masuk dalam delik pers atau masuk dalam ranah yang tidak sesuai dengan karya jurnalis atau bagaimana Pak, ya silakan dilanjutkan ke Dewan Pers. Karena menurut kami itu sejak kami sudah dihubungi dari Dewan Pers dalam hal ini Pak Agus Video, itu dikategorikan sebagai opini Pak. ya, kami lanjut yang mulia. Pak Andi? Iya Pak. Ya, tolong simak pertanyaan saya karena jarak jauh nih ya. Saya kalau udah tanya lupa lagi nanti apa yang saya tanya. Ya, dengan Bapak penasihat Pak ya. Ya, saya penasihat Ruslan. Ya, kami ini semua penasihat. Nggak kelihatan di kamera sana? Tidak kelihatan? Tidak kelihatan? Yang saya dapat lihat di sini hanya Bapak Hakim yang mulia. Oh, hanya satu kamera. Oh. Ya, kami bukan hakim ya, kami cuma penasehat ya. Jangan salah ya. Nanti dikiranya kami hakim pula lagi. Saudara Malia, Yang mana tanya Pak? Ini, yang kepala botak, ya. Oh ya Pak. Ya. Yang paling kanan Pak. Ya, angkat tangan. Oke, ya. Tolong di kerjasamanya saksi ya. Saksi diperiksa itu di Jakarta atau di Sulawesi? Saya diperiksa di Sulawesi Selatan Pak, di kantor Satreskrim Polres Pantai Jaya Kepulauan atau Banten. Itu masuk Diperiksa di Polres Banten. itu masuk wilayah Polda Sulawesi Tenggara atau masuk wilayah Polda Maluku? Polda Sulawesi Selatan Pak. Oh. Selanjutnya, pada waktu diperiksa masih ingat nama pemeriksanya atau penyidiknya? Siapa nama pemeriksanya? Pak, itu si Hite Pak. Kalau tidak salah ingat Pak, itu si Hite. Satu orang atau beberapa orang? Dua orang Pak, satu orang yang bertanya, satu orang kawal Pak. Yang satu lagi namanya siapa? Saya lupa namanya Pak. Yang pasti polisi ya? Polisi Pak. Dari Jakarta atau dari polisi setempat? Anggota penyidik dari Barreskrim dari Cybercrime. Oke. Apakah pada waktu melakukan BAP saksi mengucapkan sumpah? Ya diminta keterangan begitu Pak. Di berkas pengadilan ada ini berita acara pengambilan sumpah. Yang diambil sumpah Andi Jumawi. Yang mengambil sumpah Dias Merta Prawitasari Eskom AKP. Apakah ada di tempat yang ambil sumpah? Tidak tahu saya Pak. Saya waktu itu hanya duduk berhadapan dengan penyidik yang paling sumpah Pak.
Kenapa tanda tangan kalau tidak tahu? Bisa ditunjukkan dulu? Iya, siapa? Geser. Berkasa ke sini. Kiri Pak, ke kiri Pak, ke kiri. Majuan, Pak. Sedikit Pak. Nggak lihat dia, lihat kamera dong. Mundur lagi. Tanda tanganmu bukan bilang. Coba tanya. Ini tanda tanganmu bukan? Ini tanda tangan Andi bukan? Mana Pak? Kasih beda Pak. Kasih antar. Yang jelasnya Pak, dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah diambil sumpah sebelum diperiksa Pak. Nah, udah intinya udah. Iya, ini kan ada saksi. Ini beda. Bapak penasihat Pak. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Nah, yang dapat saya jelaskan Pak, sebelum saya diperiksa Pak, saya tidak pernah diambil sumpah Pak sama AKP atau siapa, karena yang hari saya itu sinita dengan satu anggotanya. Kemudian penyidik Polres Pangkep itu tidak ada yang mengambil sumpah saya Pak. Itu jam 9 malam sampai jam 12 malam Pak. Tidak pernah saya diangkat sumpah sebelum diminta keterangan. Jadi kalau ada di situ dikatakan bahwa saya minta diambil sumpah, itu tidak benar Pak. Tidak benar apa dipalsukan? Saya tidak katakan dipalsukan, yang jelasnya tidak pernah saya diangkat sumpah Pak sebelum saya diminta keterangan Pak. Oke, bagus. Selanjutnya, saksi diperiksa, matahari masih ada apa udah nggak ada matahari? Malam Pak, jam 9 malam. Ini jam 9. Saya tanya, ada matahari apa tidak ada matahari? Gelap Pak, malam Pak. Oke. Masih ingat berapa pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi? Saya sudah lupa Pak. Ya. Intinya ada beberapa Pak. Cuma saya tidak ingat ada berapa jumlah. Di sini ada 19. Oh iya Pak. Ya. Kita mau tanya ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Tadi saksi mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi file atau kiriman di dalam HP-nya. Betul? Sudah tidak ada Pak. Mulai kapan tidak adanya? Sejak hari itu Pak, setelah saya muat langsung saya hapus Pak, karena saya punya HP tidak mampu RAM-nya Pak untuk menyimpan banyak itu. Kalau ditanya sejak kapan, sebutkan tanggal, hari, jam kalau ingat. Hari itu juga Pak, sekitar tanggal 18 Mei 2020 itu Pak. Sudah dihapus ya? Sudah Pak. Oke. Ini kami perlihatkan lagi BAP saksi. Apakah ini memang saksi tahu ada foto-foto ini atau tidak? Tolong dulu. Biar sini aja, nah, kan yang mulia tinggal deketin kemarin. Ya itu screenshot. Ya itu saya Pak itu. Emang udah lihat? Kalau yang sesuai di itu yang sesuai diperlihatkan oleh penyidik Baris Krim, itu sudah Pak. Bukan, saya penasehat, bukan penyidik. Ini sama ya, memang udah ada ya? Iya Pak. Yang halaman 2 juga ada ya? Ada Pak, ada Pak. Halaman 3 juga ada ya? Ada Pak, ada Pak. Oke. Saksi tadi sudah disumpah
mengatakan setelah dikirim tanggal 18 langsung dihapus. Sementara saksi di BAP tanggal 9 bulan 6. Sudah lewat sekitar berapa hari itu? 10, sekitar 20-an hari lewatnya. Yang betul yang mana ini? Maksudnya gimana, Pak? Saksi katakan tadi HP-nya sudah dihapus. Tapi kenapa masih ada screenshotnya? Mungkin penyidiknya ambil, minta maaf Pak, dapat saya jelaskan, mungkin penyidik ambil di HP-nya Pak Ruslan, bukan begitu Pak? Bukan di HP saya. Saya di sini bukan tanya mungkin. Ini dari HP saksi atau HP orang lain? Kalau misalnya HP saya sudah terhapus Pak, sudah tidak ada di HP saya. Itu gambar itu bukan diambil di HP saya Pak. Di HP siapa? Kata penyidik. Saya tidak tahu Pak diambil di HP mana, tapi kalau di HP saya sudah terhapus Pak sejak hari itu. Begitu ya? Iya Pak. Oke. Jadi di HP saksi sudah tidak ada lagi ya. Oke, saya lompat sedikit. Kapan saksi dipanggil oleh Dewan Pers? Saya lupa tanggalnya Pak, tapi ada di situ pernah saya diminta kalau tidak salah ingat saya Pak, bulan 6 itu juga Pak. Apakah ke Dewan Pers setelah BAP apa sebelum BAP? Setelah dimintai keterangan Pak. Setelah BAP ya. Apa hasil pemeriksaan Dewan Pers terhadap saksi? Apa hasil pemeriksaan Dewan Pers terhadap saksi? Dikatakan itu adalah kolom opini Pak. Artikel opini Pak. Hanya itu. Iya Pak. Ada, bisa ditunjukkan mana hasil pemeriksaannya? Saya tidak pegang Pak. Yang tahu itu Pak Rusudibyo Pak. Ada berapa lembar? Hanya melalui melalui HP Pak, melalui telepon karena saya tidak bisa ke Jakarta karena dalam keadaan situasi pandemi itu Pak. Oh, jadi saksi tidak ke Jakarta. Hanya lewat WA. Hanya dihubungi. Ya. Apakah opini itu termasuk dalam bagian daripada suatu berita media online? Kalau dalam berita itu di media online itu Pak kan artinya yang namanya opini pendapat itu kan ada kolom-kolom tersendiri Pak. Baik cetak maupun media online ada kolom-kolom tersendiri Pak. Saya tanya, apakah opini itu termasuk bagian daripada media yang mana saudara adalah pimpretnya? Ya ada di kolom berita, di kolom media saya itu Pak, di menunya itu Pak, ada opininya memang. Apakah terhadap suatu opini itu yang memberitakan Ruslan Buton atau Indexco ID? Pak Ruslan Buton yang menyampaikan, kami menyalurkan aspirasinya. Saya bertanya, apakah opini itu yang memberitakan Ruslan Buton atau Indexco ID? Pak Ruslan Buton yang menyampaikan dan ini saya menyampaikan melalui video. Tolong dicermatin pertanyaan saya. Apakah yang memberitakan opini tersebut adalah Ruslan Buton atau Indexco ID? Ruslan Buton yang menyampaikan, kami yang menyalurkan Pak, begitu. Tolong disimak pertanyaan saya. Siapa yang memberitakan opini di Indexco ID? Dengar saksi?
Putus-putus Pak, diulangi Pak, diulangi. Oke. Siapa yang memberitakan opini tersebut kepada masyarakat? Putus-putus Pak, diulangi Pak, pelan-pelan Pak. Siapa yang memberitakan opini tersebut kepada masyarakat? Oh ya Pak, terima kasih Pak. Jadi begini, yang namanya kami punya media online Pak, tentunya pembaca kami tersendiri banyak sekali Pak. Jadi yang namanya media online, begitu orang klik di Google Pak, index.com.id akan muncul media kami Pak. Gitu. Saksi tahu arti kata memberitakan? Itu bukan berita Pak, itu opini Pak, pendapat. Oke. Ya, jangan roba-roba lagi nanti, capek suara saya habis. Iya Pak. Oke. Apakah di republik ini, negara yang kita cintai ini, orang membuat opini bisa dipenjara? Sesuai dengan undang-undang pers dan pengetahuan saksi sebagai pipret. Setahu saya Pak selaku pimpinan media Pak, yang pernah saya pelajari dan melalui uji kompetensi dan diklat wartawan bahwa awak media atau wartawan bisa mengembangkan opini atau pendapat masyarakat selama itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Siapa yang bertanggung jawab kalau isi opini itu menjadi tadi apa katanya? Terganggu ketertiban umum dan masyarakat. Kalau opini, siapa yang penanggung jawab penulisnya, ya itu yang bertanggung jawab Pak. Tapi kalau opini ditulis oleh wartawan, maka wartawan yang bertanggung jawab. Oke. Apakah ada, ini saya baca aja Undang-Undang ITE ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi. Apakah opini itu termasuk dengan maksud informasi? Opini itu apakah informasi? Diulang Pak, diulang. Ini kan Ruslan didakwa pasal ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Apakah saksi mengetahui itu opini apa informasi yang dibuat sama Indeks.co.id? Kalau menurut saya Pak itu apa yang disampaikan Pak Ruslan Butuh ke redaksi kami adalah opini atau pendapat Pak menurut pengamatannya selama ini begitu Pak. Ya. Saksi kan paham Undang-Undang ITE tahu ya pasal 28 ayat 2 tahu isinya. Intinya kalau tidak salah bahwa tanpa hak untuk menyebarkan informasi itu. Nah, menyebarkan informasi. Apakah Ruslan ada menyebarkan informasi kepada saksi ataupun masyarakat sehingga dimuat di Indeks.co.id? Yang disampaikan Pak Ruslan Buton ke saya itu adalah sesuai dengan tulisannya itu, dia merasa bahwa itu adalah opini Pak atau pendapatnya dia sendiri. Apakah pendapat itu termasuk juga kepada informasi? Saya kurang paham gitu Pak. Yang jelas Apakah pendapat itu adalah opini atau pendapat dia. apakah pendapat Ruslan Buton tersebut itu termasuk informasi di dalam kewenangan daripada Indeks.co.id? Itu opini pendapat yang bersangkutan Pak. Oke. Selanjutnya, apakah Ruslan menyiarkan berita atau apakah Ruslan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan berdasarkan opini yang saksi publikasikan tersebut?
Maksudnya gimana? Apakah opini tersebut itu yang menyiarkan Ruslan Buton atau saksi? Ya saya hanya masukkan di media saya Pak, baru linknya saya kirim ke Pak Ruslan Buton, selesai. Apakah memasukkan berita di dalam Indeks.co ID itu termasuk menyiarkan atau tulisan yang tidak perlu disiarkan? Terputus Pak, terputus. Apakah Indeks.co ID itu meletakkan opini Ruslan tersebut dalam rangka menyiarkan atau tidak menyiarkan? Ya kita namanya kalau sudah masuk di media online Pak pasti terserah, karena namanya media online Pak. Ya, jadi karena kita beda bahasa, apakah saksi paham apa arti menyiarkan? Menyiarkan itu menyebarluaskan Pak. Apakah Ruslan ada menyiarkan opininya? Setahu saya dia kirim ke saya Pak. Kalau dia kirim ke yang lain saya tidak tahu Pak. Apakah yang dalam tulisan Indeks.co ID itu yang menyiarkan Ruslan Buton? Ruslan Buton menyampaikan ke redaksi dan redaksi yang menyampaikan Pak, yang mempublikasikan begitu. Tolong bahasanya jangan disunat-sunat. Saya tanya menyiarkan. Saksi itu dalam rangka menyiarkan atau mencetak saja? Saksi itu dalam rangka menyetak saja atau menyiarkan? Menyiarkan Pak, artinya kan Dari tadi udah cukup, udah jelas. Jadi yang menyiarkan adalah saksi ya. ya kan kita media online Pak, ya jelas namanya media online itu terserah Pak itu. Iyalah, yang menyiarkan siapa? Ruslan apa saksi? Ya media saya Pak, Ruslan Buton menyampaikan ke kami. Gitu ya, capek juga. Oke, selanjutnya. Ini saksikan waktu di BAP jelas tahu pasal pidana apa saja yang disangkakan kepada Ruslan Buton, tahu kan? Saya tidak disampaikan Pak, hanya dikatakan melanggar undang-undang ITE. Oh, jadi nggak disampaikan. Jadi nggak tahu Ruslan salahnya apa kata penyidik. Kenapa? Jadi penyidik tidak menyampaikan Ruslannya salahnya apa saja atau persangkaannya apa saja tidak disampaikan oleh penyidik. Disampaikan Pak mengenai pelanggaran undang-undang ITE itu Pak. Hanya undang-undang ITE saja apa ada undang-undang yang lain? Ya saya tahu itu Pak. Yang lain nggak dengar apa tidak tahu? Tidak tahu saya Pak. Jadi yang saksi tanda tangan ini ya, berarti tidak tahu ya? Yang saksi tanda tangan ini tidak tahu ya? Yang mana itu Pak? Ini kan ditanda tangan, berarti tidak tahu yang ditanda tangan ini apa saja isinya. Yang mana Pak? Nah, di sini dikatakan Andi Jumawi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dan seterusnya dalam Pasal 45 ayat 2, Junto Pasal 25 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ini, Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15, seterusnya. Habis itu hanya 4 pasal, pasal 5 pasal 207. Tadi saya katakan hanya undang ITE. Sementara yang lain tidak undang-undang ITE, hanya 1 pasal ITE, 3 pasal bukan ITE, 1 pasal KUHP. Tahu itu? Jadi begini Bang, minta maaf ya Bang. Saya itu diminta keterangan terkait kaitannya saya dengan benar Pak Ruslan Buton mengirim ke saya atau tidak. Itu saja intinya itu hari.
Ada 19 pertanyaan. Saksi, ini ada 19 pertanyaan, nggak ada inti-inti. Satu-satu yang perlu dijelasin. Ya, Apa waktu ditanya dijawab? Apa sudah ada jawabannya semua? kalau mau dibaca itu Pak, bisa saya tahu semua itu Pak. Coba baca. Tak ada sih Pak. Oh, tak ada. Oke, saya tanya nomor 1 dulu, ya. Ya, Pak. Ya. Bagaimana keadaan saudara sekarang? Ini apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Apa jawabannya? Sehat jasmani dan rohani Pak. Oh, jawabnya begitu. Ya. Oke. Nomor 2. Di sini kan yang ditanya kepada saksi itu, masih ingat pertanyaan nomor 2? Saya lupa Pak. Tadi saksi katakan hanya ditanya masalah ITE. Padahal nomor 2 ini menanyakan juga mengenai undang-undang peraturan KUHP, undang-undang dan KUHP. Ada 4 pasal yang lain. Yang benar yang mana? Konfirmasi itu Pak mengenai penyiaran berita. Ya Pak. Mengenai apa tadi? Karena di sini saksi jelas mengatakan. Mengenai itu saja yang di itu Pak. Jadi gimana? BAP-nya ini masih sesuai apa tidak? Harus saya lihat itu Pak. Kalau saya lihat itu bisa Pak. Mungkin di protokol baru dikirimkan saya Pak. Bisa saya tandai Pak. Ya udah, kapan datang Jakarta? Biar kita mohon kepada yang mulia ditunda. Tergantung dari yang ini saja Pak. Karena saya artinya tidak mengatakan itu salah, tetapi harusnya jelas Pak. Jadi begitu yang mulia. Jadi mesti dihadirkan yang mulia. Kalau tidak, bagaimana? Ya maaf, ya maaf. Siap. Keras. Siap yang mulia. Jadi saya bilang ini. Ya siap. Pak Andi. Jadi Kalau aku sidang suara besar begitu amat biasa Bang. iyalah, kita sama-sama di laut, suaranya mesti kencang-kencang kan? Tidak apa-apa Bang. Pak Andi di laut, saya di gunung, jadi jauh-jauh kan gitu. Jadi Pak Andi, supaya terdakwa Ruslan ini bisa clear keterangan daripada saksi, kami mengundang untuk hadir di Jakarta. Nanti kita minta kepada yang mulia Pak Andi ke Jakarta. Kalau mengenai biaya akan kami talangi, bukan kami bayar, talangi maksudnya. Bagaimana Pak Andi? Kalau ditalangi Pak, kalau ditalangi Pak ya siap-siap aja Pak. Tapi artinya ya apakah jangan sampai dikarantina lagi 14 hari Pak. Kak, ya itu kan nanti teknis Pak. Yang pasti Bapak bersedia Pak ya. Berkali nanti pekerjaan saya Pak. Kalau harus dikarantina 14 hari Pak, pekerjaan media saya Pak. Sepanjang Bapak Mungkin alangkah baiknya melalui virtual saja Pak. Dan saya tidak akan persidangan, tidak akan mempersulit penasihat hukum maupun penuntut umum, saya tidak akan mempersulit Pak. Saya sesuai dengan apa yang saya sampaikan itu tidak saya bertanggung jawab. Jadi apa yang diketahuinya saja sekarang. Kalau untuk berbicara susah ya. Itu. Iya kami mau nanya mulai, tapi mengenai BAP-nya ini, oke, selanjutnya di sini ada sertifikat kompetensi. Ini memang dari saksi ini, yang ini saksi kasih ke penyidik. Halo saksi. Ya Pak, saya sudah melalui uji kompetensi Pak. Bukan, ini memang saksi yang ini saksi yang memberikan. Screenshot ini dari saksi atau saya saksi ya? Bukan screenshot Pak. Waktu saya diminta keterangan,
itu bahwa betul saya sudah berkompeten, baru penyidik foto, baru diambil begitu bang. Ini diletakkan setelah BAP selesai apa waktu sebelum BAP? Pas sementara berlangsung ya bang, diminta itu. Oke ya, karena ini kan oke, saya mau tanya ini dulu. Setelah itu di halaman 4 ini nggak jelas. Ini ada anggaran apa ini? PPAT sama AHU. Ini memang saksi yang serahkan kepada penyidik. Oh iya, itu anu ya Pak, izin dengan pajaknya perusahaan saya Pak, PT Media Sulawesi Mandiri Pak. Iyalah pada saat PT perusahaan saya Pak, kelengkapan media saya. ya ini bukan PWP ini AHU dengan anggaran dasar. Ya, AHU itu Pak, akte notarisnya saya punya PT Pak, dengan itu anggaran dasar untuk media penerbitnya Pak itu. Ya, jadi itu memang saksi yang serahkan ya. Saya yang kasih ke penyidik Pak untuk dia foto itu hari. Terus foto yang dada ini, yang dada tangan begini, ini foto dari handphone siapa ini? Itu foto di profil WhatsApp saya Pak pada saat komunikasi dengan ambil data itu tidak ada. Jadi ini dari HP saksi ya. Ini gambar dari HP saksi atau HP Ruslan. Saya punya profil. Kalau memang itu tulisan-tulisan itu saya tidak tahu pendidik ada dari mana Pak. Mungkin mohon maaf, mungkin saja dia ambil di HP lain Pak. Kalau di HP itu sudah tidak ada Pak. Bukan, yang gambar orang gemuk pakai tangan begini, ini dari HP saksi atau HP Ruslan Buton? Bukan dari HP saya Pak, bukan dari HP saya. Jadi dari HP siapa ini gambar? Saya tidak tahu pendidik ambil dari mana Pak. Emergency. Jadi kita pun ini kan nggak mau pula dia datang. Oke. Sewaktu saksi di BAP ini kan diperlihatkan oleh penyidik kan begini judulnya ya. Masih ingat? Saksi dengar? Ya, halo saksi. Dengar? Halo, saksi bisa dengar kami di ruang sidang PN Jakarta Selatan. Setengah 5. Ini kan jelas dia bilang dari dia ini. Katanya tidak. Andi Imawi, apakah cuaca di daerah mana ini? Kopeng. Baik, apakah cuaca di sana bagus? Pak Andi bisa dengar kami?
Ini banyak soalnya. Gimana? Gimana? Kita itu aja yang majelis. Suka untuk majelis. Nanti. Jadi terganggu kita kan. Nanti nggak selesai. Halo. Oh, dengar. Saya dapat lihat ini PM Jakarta, namun dia berapa? Sudah kelihatan Bang. Kelihatan gambar siapa? Gambarnya abang. Halo. Halo. Iya, halo. Ya. Yang mulia, apa saksi ini supaya tidak terganggu, mungkin kan kemarin kita minta dia bersedia ke Polres ya kemarin atau Polsek atau ke Kejari supaya jaringannya lebih bagus yang mulia. Oh jauh katanya kemarin, jauh ya. Ya udah kita coba yang mulia sampai ya. Jaminan internetnya kan ada sana. Kabupaten ya. Yang mulia, saya lihat tadi dari bahasa tubuhnya dia bersedia ke Jakarta, apalagi kalau ditangi gitu kan. Betul. Dia bersedia datang, senyumnya kan lebar. Iya, dari nadanya Pak. Kita kan orang timur Pak ya. Orang timur itu tuh Ya. orang bilang kita udah bicara, udah mikirkan D Pak. Iya. Saya di sini kok hari kena isolasi, kena kerja. Maaf, saya punya kedatangan tamu dari Pelalawan seminggu yang lalu sudah datang. Dia bilang gitu Pak. Ini kasus justice. Halo, taksi. Dengar nggak? Andi, Ya, Pak. dengar. Dengar, Pak, dengar. Oke. Ya, dengar, Pak. Gak ada. Kan dia ngeliat kita nggak? Kalau kita sih nggak perlu lihat dia. Kita nggak perlu lihat dia. Dia ngeliat kita nggak kan gitu? Kendalanya apa gitu Pak Jaksa? Halo, apakah kendalanya apa itu? Nggak bisa muncul. Dia wartawan soalnya Nah, kritik. ada motif tadi, Pak. Oh ya sudah, saya tutup dulu ya. Tutup dulu ya. Mau Pak Dasar. Ngomong bebas maksudnya, silakan aja. Bentar, Mas. Nah, coba. Ya, halo, Pak. Jelas, Pak Andi. Jelas. Nah, itu suara. Suaranya jelas. Halo. Ya, suaranya jelas. Dengar kan? Halo, Bang. Suaranya kedengaran. Selamat sore. Ya, jelas ya. Jelas. Halo, Pak Andi. Jelas kan suaranya? Saya dengar dia sama. Ya, sudah, Pak, sudah, Pak. Cuma suaranya nggak ada, Pak. Oh nggak ada suaranya gambar. Jadi bisa kita pakai bahasa kode-kode mau? Halo, Pak Andi. Susah ya udah kalau Sudah jelas susah. belum suaranya? Suara. Ada suaranya jelas? Nggak ada suara katanya. Pak Andi ada headset Pak Andi di situ. Kecilin suara. Speakernya kali. Suaranya, Bang, udah gambar, udah bagus, Bang. Suaranya jelas. Halo, Pak Andi jelas? Halo? Kalau Bapak tekan dia merah itu putus suara. Suaranya kayak Jakarta nggak dengar, Pak. Pak Andi jelas sekarang? Sudah jelas?
Coba dicoba sana. Pak Andi, Pak Jaksa, gini aja Pak, coba Bapak bicara. di sini saya sudah teriak. Bisa nggak dia pergi ke Polres itu? Karena tempat dia periksa, karena sinyal di Kabupaten. Ya, Polres ada pengadilan akan terjadi terus. distorsi terus kita. Halo Bang. Bisa nggak pergi ke Polres? Abang? Yang berapa kilo? Ah, 100. Itu apa namanya? Kita bisa dengar suara dari sini. Shopping. Kan nggak di karantina Bin. Daripada karantina Jakarta, Ke Polres aja ya? Jadi kita mulai nih, dia ke Polres. kecamatan wajar ya, sinyal kurang kuat ya. Halo Pak Andi. Jadi gini. Jadi begitu dahulu minggu Masa ada polisi di wartawan di kecamatan? Polres ya. Wartawan di kecamatan. Depan ya. Supaya sinyalnya bagus. Tinggalnya di sana. Kalau ini shopping itu kan kabupaten, saya pernah ke sana. Iya, tapi dia 100 kilo ke kabupaten. Iya, dari kabupaten itu. Masa wartawan tinggal situ? Wartawan tinggal di kota dong. Gimana sih? Iya kan? Ya sama yang dari kampungku kan lewat tahun ke Toba. Tinggal di... Oh, jadi online aja. Iya, ini online. Siap yang mulia. Proses cabut di Pak Jaksa, Pak Jaksa sebelum hari sidang itu Bapak kontak ke Polres Pak, kalau ada saksi yang akan diperiksa untuk kasus Nabutor. Jadi biar diberi akses di kantor polisi ya. Ya. Gitu ya. Jadi Jaksa Bapak karena sana yang Polres yang terdekat ya. ya, teknisnya sama Pak Sidik. Siap. Jadi itu Siap yang mulia. kendala ini kalau bicara tahu Iya. saya khawatirkan ini saya cabut ya. Baik, terdakwa Ruslan Buton ini karena Ya kan cepet langsung cerem kan. ada kendala mengenai suara teknis dari IT, maka untuk saksi Andi Jumadi kita pending dulu, kita lanjutkan minggu depan untuk saksi Andi Jumadi diperiksa di Polres waktu dia diperiksa pada saat penyidikan. Gitu ya. Baik. Namun demikian untuk saksi yang sudah datang 3 orang itu untuk konfrontasi. Ya. Ini Bapak dengan Pak ini ya, Pak siapa namanya? Fahmi, kemudian Pak Hussein Siap. Nah, Bapak belum bisa kami cerita sekarang karena ini ada kendala untuk pemeriksaan saksi tadi mati. Kendalanya di teknis suara IT-nya enggak. Jadi bisa Bapak datang 2 minggu lagi karena minggu depan ini Andi ini sudah kita pindahkan memeriksanya ke Polres di tanggal 19. Jadi ya Pak, 1 minggu bisa ya mulia? benturan dengan Andi
Selesaikan dulu yang Pak Andi itu maksudnya. Pak Andi kita selesaikan dulu. Ya, Pak Manas ya. Atau nanti Pak Jasal yang memberitahukan Mas Ian ya, jelas di depan di Andi. Normal luar. Gitu ya Pak Anas, Pak Wami, Pak C. Ya. Oke. Baik, silakan. Salam dong, aduh, main lewat-lewat aja. Takut diomelin dong. Galak banget. Baik. Terdakwa Ruslan Buton ya. Perkara saudara kita tunda hari Kamis depan. Tanggal 12 November 2020 dalam acara masih. Penting kasih kan, salam dulu ya. Baik. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, yang mulia. Jadi dengan kemarin Ruslan Buton sudah diberikan cuti, jadi atas nama Ruslan Buton mungkin dia lupa mengucapkan terima kasih sehingga bisa 40 hari dengan tahlilan yang mulia. Nah, jadi itu yang kami ucapkan terima kasih. Semoga persidangan berikutnya kita bisa lancar yang mulia. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Cutinya ada. Kita ketemu 12 November 2020 kembali ke dalam tanah ya, yang selesai. Harinya Senin sampai Rabu yang mulia. Apa kita ke Sopeng, Pak Sigit? Hah? Nanti pakai jam. Kami tanya di sana kan. Nanti Pak Sigit sama yang mulia dengar di sini gimana kira-kira? Hah? Nggak apa-apa. Iya.